Sehat negeriku, sejahtera bangsaku. Perkenalkan, nama saya Ingrid Rita Ulimanik, dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan BIAK, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Prodi D3 Kebidanan BIAK merupakan kampus di luar domisili Poltekkes Kemenkes Jayapura pada salah satu pulau di utara Pulau Papua. Video saya ini adalah bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam pengajaran. Program Studi Diploma 3 Kebidanan BIAK merupakan bagian dari jenjang pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang menghasilkan tenaga bidan profesional pada tingkat ahli madya yang mampu berperan sebagai care provider, yang dapat memberikan asuhan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, bayi dan balita pada kondisi normal, maupun deteksi dini pada kasus kegawat daruratan, penanganan awal kegawat daruratan sesuai dengan standar operasional prosedur, dan bekerja sama dengan profesi lain dalam penanganan kasus-kasus kegawat daruratan berdasarkan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai profil lulusan, maka mahasiswa dibekali mata kuliah untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya konsep kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan kegawat daruratan, dan promosi kesehatan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan ditempatkan pada semester 4 dengan kode mata kuliah BD 5.019 dengan beban SKS yaitu 2 yang terdiri dari 1 T dan 1 P dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 yang terdiri dari 14 kali tatap muka, teori dan praktek, dan 2 kali evaluasi dalam bentuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen. Deskripsi mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Mencakup konsep dasar promosi kesehatan, perilaku dan perubahan perilaku, perencanaan program promosi di berbagai layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kebidanan, peran bidan dalam promosi kesehatan, media dan metode promosi kesehatan, upaya kemitraan dengan masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat dalam promosi, upaya pemberdayaan masyarakat dalam promosi, pendidikan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat, promosi kesehatan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, balita, aseptor KB, remaja, dan keluarga, serta promosi dengan masalah pada malaria dan HIV/AIDS. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum laboratorium, simulasi dan demonstrasi, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah selesai melaksanakan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan, 2. Menjelaskan perilaku dan perubahan perilaku, 3. Merencanakan program promosi di berbagai layanan kesehatan, 4. Menunjukkan kebutuhan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kebidanan, 5. Melakukan peran bidan dalam promosi kesehatan, 6. Media dan metode promosi kesehatan, 7. Melakukan upaya kemitraan dengan masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat dalam promosi. 8. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam promosi. 9. Melaksanakan pendidikan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat.
10. Melaksanakan promosi kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, sektor KB, remaja, dan keluarga, serta promosi dengan masalah pada malaria dan HIV/AIDS. Untuk bahan kajian pada mata kuliah promosi kesehatan, yang pertama adalah konsep dasar promosi kesehatan. 2. Perilaku dan perubahan perilaku. 3. Perencanaan program promosi di berbagai layanan kesehatan. 4. Kebutuhan pendidikan kesehatan dalam layanan kebidanan. 5. Peran bidan dalam promosi kesehatan. 6. Media dan metode promosi kesehatan. 7. Upaya kemitraan dengan masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat dalam promosi. 8. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam promosi. 9. Pendidikan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat. 10. Kegiatan promosi kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, sektor KB, remaja, dan keluarga, juga dengan masalah pada malaria dan HIV/AIDS. Metode pembelajaran yang kami gunakan pada mata kuliah promosi kesehatan berupa ceramah tanya jawab, small group discussion, role play dan simulasi, dan collaboration learning, dan problem based learning. Bahan ajar yang digunakan adalah materi yang dibuat oleh saya sendiri bersama dengan tim teaching, juga jurnal penelitian dan pengamas yang sesuai, dan ada juga yang kami ambil dari internet. Materi pembelajaran telah diberikan kepada mahasiswa dengan mengupload pada aplikasi Siakat Poltekkes Kemenkes Jayapura. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa dilakukan saat melakukan pembelajaran, baik dengan metode ceramah tanya jawab, simulasi, role play, diskusi, dan juga praktikum. Untuk asesmen mata kuliah promosi kesehatan, diberikan beban untuk tugas 20%, praktikum 40%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah promosi kesehatan pada semester 4 pada pertemuan yang kelima. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, hari ini kita kembali lagi dengan mata kuliah promosi kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang peran bidan dalam promosi kesehatan. Perkuliahan kita hari ini dengan judul Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan. Ya, kenapa sih bidan perlu melakukan promosi kesehatan? Nah, bidan itu penting sekali melakukan promosi kesehatan. Karena apa? Dengan memberikan promosi kesehatan, kita meningkatkan pengetahuan, juga kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nah, kita ini tenaga kesehatan nih, calon bidan, maka penting sekali mata kuliah promosi kesehatan, sehingga kita tahu kita punya peran. Ada yang peran kita sebagai advokator, edukator, fasilitator, juga sebagai motivator. Ingat, dalam memberikan promosi kesehatan, yang paling dipentingkan juga adalah komunikasi dengan pasien dengan baik, dengan kelompok, dengan masyarakat, juga berbasis budaya. Nah, kita di Papua, maka kita pendekatannya juga dengan pendekatan budaya, kebiasaan orang-orang di Papua dalam melakukan untuk meningkatkan kesehatan orang-orang Papua. Kita berbasis budaya juga, gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk pada perannya. Yuk, peran bidan itu apa? Tingkah laku kita nih ya. Kita punya peran itu tingkah laku yang diharapkan orang supaya sesuai dengan kedudukan dan sistemnya. Kita sebagai bidan, orang berharap bahwa kita dapat melakukan peran kita. Kita belajar peran bidan dalam promosi kesehatan. Kalau promosi kesehatan apa ya? Siapa yang mau jawab? Itu pertemuan pertama kita belajar tentang pengertian konsep dasar promosi kesehatan. Masih ada yang ingat nggak? Oh masih ya, ayo coba Fatma. Apa tuh promosi kesehatan? Promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya melalui perubahan perilaku yang positif. Nah, benar sekali. Benar nih pendapatnya Fatma. Jadi, promosi kesehatan itu adalah kita lihat sama-sama upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu. Kalau kita punya pasien ibu hamil, berarti kita berusaha meningkatkan kemampuan ibu hamil. Juga kelompok keluarganya, juga bisa masyarakat ya, untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui perubahan perilaku yang positif. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk pada bagian dari yang penting dalam materi hari ini, yaitu peran bidan. Ada advokator, edukator, fasilitator, dan motivator. Nah, kita mulai yang pertama, advokator atau advokat. Nah, dari kata dasar itu. Jadi bidan harus mengadvokasi. Supaya apa? Supaya programnya dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Ini melakukan advokasi itu merupakan upaya-upaya untuk membuat keputusan atau kebijakan supaya program yang kita rancangkan itu dapat terselesaikan dengan baik. Contoh ya, tahun lalu kita Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Kebidanan Biak melakukan penelitian di daerah Samau tentang apakah ada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang stunting dengan menggunakan bahasa biak. Nah, kita harus mengadvokasi karena bahasa biak ini kan ragamnya banyak ya. Dari Supiori sedikit berbeda dari Mufor, sedikit berbeda dari orang-orang di Biak Utara, Biak Timur. Maka kita harus mengadvokasi supaya leaflet atau media pembelajaran yang untuk masyarakat itu disepakati semua orang. Maka kita harus, ibu-ibu berusaha untuk buat leaflet yang sesuai dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh beberapa kelompok dengan ragam yang sedikit berbeda. Itu kan perlu advokasi. Kalau tidak diadvokasi nanti orang dari Biak Utara bilang saya punya yang benar. Dari Supiori bukan itu begitu. Jadi kita cari kesepakatan dan kesepakatan itu disahkan oleh Dewan Adat Biak supaya apa? Leafletnya disetujui dan bisa dipakai secara bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting. Itulah contoh melakukan advokasi. Ibu punya kasus nih, misalnya nih di satu desa ya, itu kita mau bikin pertemuan, mau bikin penyuluhan, nggak ada tempat karena rumahnya masyarakat terbatas. Tetapi di desa itu ada gereja, ada halaman yang luas di depan kepala desa. Kalau balai kampungnya udah rusak, nggak bisa dipakai. Kira-kira nih, supaya pertemuan kita, penyuluhan kita bisa berjalan dengan baik, bagaimana cara kita, kepada siapa kita mengadvokasi? Ada yang mau jawab nggak? Ya, coba. Sanitan. Kita advokasi kepada kepala desa. Kepala desa nih diadvokasi, kira-kira kita advokasi apa nih kepala desa supaya pertemuan kita jalan? Kita advokasikan bahwa kita akan melakukan program, jadi kita mohon kepada kepala desa supaya mau untuk memberitahukan masyarakatnya kalau
kumpul di satu titik ya, untuk kita nanti bisa lebih mudah mengadvokasi kalau kita sedang buat program kesehatan. Oke, betul sekali. Sanita bilang advokasinya ke kepala desa supaya apa? Supaya masyarakatnya digerakkan supaya datang untuk di satu titik. Nah, ada yang punya pendapat lagi nggak? Satu titiknya di mana? Supaya ngumpulnya. Ada ayo, gimana Del? Berarti advokasinya ke siapa? Ke pendeta atau pemangku tokoh agama ya. Nah, itu juga benar. Jadi selain kita advokasi dari kepala desa, karena kepala desa yang bisa menggerakkan, kita juga bisa mengadvokasi ke gereja. Misalnya supaya menggunakan tempat gereja untuk tempat pertemuan. Nah, itulah contoh-contoh dalam memberikan advokasi, ya. Apa pada bagian ini kita sudah mulai paham? Ya. Oke. Nah, jadi tujuan dari advokator itu, kita yang advokator ya, kita selaku advokator itu diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun bentuk lainnya sesuai dengan keadaan dan suasana di tempat itu. Jadi kalau tadi tidak ada balai kampung, tidak ada tempat, ya kita bisa pakai apa yang ada. Tetapi programnya kita harus bisa berjalan. Nah, peran bidan sebagai advokator yang pertama mengadvokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-hak untuk mencapai kesehatannya. Jadi yang pertama itu mempromosikan hak-hak perempuan. Yang kedua, mengadvokasi agar ibu bersalin bisa bersalin di tempat yang aman. Dan yang ketiga, mengadvokasi pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Kita coba ya nih, peran bidan yang mengadvokasi agar wanita bersalin di tempat yang aman. Kira-kira kita advokasinya kemana? Ada yang mau memberikan pendapat nggak? Ini bersalin rata-rata kan di rumah-rumah yang kurang sesuai. Kira-kira bagaimana kita mengadvokasi? Ada yang punya pendapat nggak? Ayo, siapa yang mau beri pendapat? Ya, Kak Gita, gimana? Ini kita mau bersalin nih pasien-pasien kita, tapi biasanya mereka bersalin di tempat-tempat yang di rumah yang terbatas. Bagaimana caranya agar persalinan kita itu bisa persalinan yang aman? Bagaimana advokasinya? Oh ya, ambulans desa. Nah, sekarang nih dia butuh ambulans desa. Kira-kira supaya dapat ambulans desa, advokasinya kemana? Oh ya betul, Fatma, ke kepala desa. Ya, supaya mungkin aja dia yang punya mobil angkutan umum ya, atau mobil pedesaan bisa dijadikan ambulans desa. Nah, begitulah kita sebagai advokator mengadvokasi kira-kira apa kemana kita mengadvokasi agar tujuan kita meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, sudah, apakah sekarang sudah semakin yakin ya kita mengetahui yang peran kita sebagai advokator? Sudah ya? Oke, kita masuk ke peran yang kedua, yaitu sebagai edukator. Nah, sebagai edukator, seorang bidan itu dia harus bisa memberikan pendidikan dan penyuluhan pada klien, artinya pada seorang individu, baik ibu hamil, ibu bersalin, atau ibu nifas, atau ibu yang menyusui, itu per pribadi. Tapi juga dia bisa melatih dan membimbing kader. Jadi kader-kader itu diajar, dibimbing, diawasi, didorong agar mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, itu peran bidan ya, harus memberikan pendidikan juga bagi selain pada klien juga pada kader. Nah, ini peran pendidik ya, bidan ya. Bidan harus memberikan pendidikan, penyuluhan pada klien secara individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat, termasuk penanggulangan masalah khusus. Tetapi semuanya berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Karena bidan itu apa? Sepanjang daur kehidupannya. Jadi kita mengelola seorang perempuan sepanjang daur kehidupannya. Nah, tadi kan kita bilang daur kehidupan. Kira-kira
sepanjang daur kehidupan itu dimulai dari mana saja? Betul sekali, Abiana, mulai masa kehamilan. Persalinan Ibu. Oktopina juga benar, persalinan. Ada lagi nggak sepanjang daurnya? Masa nifas. Masa nifas, betul. Dan kita. Masa kesuburan. Pada masa reproduksi subur ya, masih sehat, benar. Ada lagi? Pada tumbuh kembang, benar, Pawen. Ada lagi? Pada bayi baru lahir. Nah, betul, bayi baru lahir. Ada lagi? Belum tuntas semua. Klimakterium dan menopause. Pada masa klimakterium dan masa menopause. Jadi sepanjang daur kehidupan itu kita punya bagian-bagian untuk kita berikan promosi. Jadi pada masa hamil kita harus promosi. Masa bersalin pada bayinya, nifas. Nah itu sepanjang daur kehidupannya. Inilah jadi informasi yang berkaitan dengan daur hidup. Ini menjadi fokus kita memberikan promosi kesehatan. Selanjutnya adalah peran bidan sebagai fasilitator, ya. Nama juga memfasilitasi. Jadi tidak hanya memfasilitasi nih, yang difasilitasi siapa? Kita bimbing kader, bimbing dukun, tokoh masyarakat, itu kita fasilitasi supaya tujuan kita bisa terlaksana. Tujuan kita tadi adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, kita punya peran sebagai fasilitator nih, contohnya nih bidan Bu Bidan ini dia lagi mengajarkan kepada kader-kader tentang lembar balik untuk penyuluhan. Jadi kader-kader bisa memberikan penyuluhan dengan menggunakan lembar balik. Kemarin tahun lalu Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Kebudayaan dan Media juga melakukan suatu pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi. Kampung Mariendi. Kampung Mariendi itu dibentuklah kelompok remaja untuk mendampingi teman-temannya dalam minum tablet tambah darah. Kalau minum tablet tambah darah berarti remajanya tidak akan apa nih? Anemia, benar. Kita takutnya remaja anemia. Kalau remajanya anemia, nanti kalau dia udah dewasanya hamil, kemungkinan anaknya juga lahirnya kurang sehat. Nah, nanti jatuhnya pada stunting lagi gitu. Supaya sehat, maka dimulai dari remaja nih, minum tablet tambah darah. Remaja minum tablet tambah darah berapa kali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu juga yang dilakukan kita di Desa Mariendi. Kenapa dibikin di desa? Karena ada yang tidak sekolah, ada yang tidak sekolah. Itu kita ajak. Ada yang sekolahnya jauh. Ada yang di sekolahnya itu pemberiannya belum diberikan. Sehingga dengan pengelompokan di sekolah dan dengan adanya kelompok itu, jadi dalam satu kelompok ada pengelolanya, dia yang membantu mengecek teman-temannya sebagai pendamping. Dia bilang, kawan, terus minum obat nggak? Belum. Oh belum. Nanti hari Minggu mereka bertemu bersama-sama dan diberikan tanda bagi siapa-siapa yang sudah minum tablet tambah darah. Setelah kita 3 bulan di sana, nah kami mengawasi nih, kita datangi, tanya sama orang pengelolanya. Setelah 3 bulan dilakukan pemeriksaan, mantap, tidak ada yang anemia. Nah, jadi itu tugas kita sebagai bidan. Kita memfasilitasi. Bikin kelompok supaya apa? Supaya ada yang, kan kita tidak mungkin tiap kali jaga dari rumah ke rumah ya. Nah, itulah kita punya tugas. Kita bisa bentuk kelompok untuk memfasilitasi. Nah, yang berikutnya ini adalah peran yang terakhir adalah sebagai motivator. Bidan harus menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat. Kita memotivasi bisa. Misalnya tadi ambulan desa tuh bisa. Dibilang kita nggak bisa ke rumah sakit karena nggak ada kendaraan. Bisa. Kita bisa pakai namanya transportasi apa saja. Misalnya tadi ada mobil angkutan umum. Nah, kita bisa
koordinasi supaya bisa dipakai saat ada gawat daruratan untuk diantar ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Jadi kita sebagai motivator, gitu, jadi motivator kita ya. Bidan harus memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih? Ada yang mau bertanya nggak? Contoh apa yang tentang bagaimana peran kita sebagai bidan supaya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat? Ada yang mau tanya nggak? Oke, Anita, apa yang mau ditanya nih? Ibu, kalau semisal punya ada ibu, dia punya kecukupan yang bagus, tapi dia tidak mau anaknya tuh berkecukupan dalam hal gizi. Itu kita peran sebagai bidan dalam Kecukupan artinya ibunya itu sehat ya, badannya bagus ya, tinggi badan dengan berat badan sesuai. Tapi anak-anaknya tidak. Anak-anaknya tidak. Nah, harus kita cek lagi kenapa dia tidak mau anak-anaknya itu badannya tuh berat badan dengan tinggi badannya sesuai. Kira-kira kenapa? Nah, kita cek. Nah, itulah tugas kita sebagai promosi. Tuh, kita punya tugas sebagai promosi supaya ibunya memberikan perhatian atau makanan yang cukup. Nah, kita berikan tadi kita sebagai edukator bisa memberikan pendidikan kepada ibu, bukan hanya ibu saja loh, sama keluarga gitu ya, bahwa makanan itu penting untuk meningkatkan kesehatan ibu. Harus pakai kewenangan KSS, lihat KSS-nya. Tuh, kalau semakin turun berarti semakin ke arah yang kuning, jelek. Harusnya lihat ke hijau terus. Ya, jadi itu harus diadvokasi, itu peran bidan sebagai edukator. Tapi kalau edukator kita tidak berhasil, nah kita naik lagi sebagai peran advokasi. Kita bisa ke kepala desa, kita bisa ke bidan desanya, kita bisa ke bidan puskesmasnya. Nah, peran bidan itu sangat mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Bagaimana Sanita, sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Kita sudah bisa mengerti. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang ibu yang mau nanya nih. Tadi kita berdiskusi bahwa ada 4 peran bidan. Apa peran yang pertamanya? Siapa yang mau jawab nih? Saya. Ya, silakan. Ada advokator. Advokator, ada lagi nggak? Selain advokasi, apa lagi perannya? Oh, edukator. Peran apa lagi? Motivator dan fasilitator. Ya, betul. Jadi ada advokator, berarti kita memberikan advokasi, kemudian kita bisa sebagai edukator memberikan pendidikan, terus kita sebagai fasilitator memfasilitasi dan sebagai motivator. Ya, kalau kita sudah mengerti tentang pokok bahasan kita di hari ini, Ibu sudah mengirim tugas ke aplikasi Silakan. Ya, silakan. Di sana ada 4 kasus yang harus kamu analisa apa peran bidannya dan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan kesehatan dengan promosi kesehatan yang bisa kita. Linknya itu nanti akan ditutup 1 minggu. Jadi tugasnya diupload di dalam link tugas di Silakan. Ada yang mau bertanya atau jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Baik. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang peran bidan dalam promosi kesehatan. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi kita sekalian yang akan menjadi bidan. Kalau lulus nanti jadi bidan, dapat mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih semua. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.